Cerita diawali dengan detektif swasta bernama Walter Hale yang saat itu merasa diikuti di sebuah festival di kawasan pecinan, yang lantas Walter sedikit melakukan penyamaran sambil membaur di keramaian. Namun semua percuma, karena tepat saat Walter melangkahkan kakinya keluar dari festival tersebut, sebuah mobil menabraknya dan menewaskan Walter seketika. Kematian Walter sampai ke telinga anaknya bernama James Hale atau biasa dipanggil Jimmy, komandan Navy SEAL yang nampak tak begitu merasa kehilangan saat memandang jasad ayahnya. Istri Jimmy bernama Leila mengingatkan agar mengabari kematian sang ayah pada adik Jimmy yang saat ini berada di Oklahoma. Namun Jimmy enggan melakukannya, bukan karena terlahir dari ibu yang berbeda, tapi memang Jimmy sedari dulu tak pernah akur dengan adiknya. He needs to know his father died. Well. Dan inilah sang adik bernama Johnny Hale, polisi Oklahoma yang selalu berbuat semaunya dan terkenal dengan kebarbarannya. Hal itu pula lah yang membuatnya diskorsing dari kepolisian dan bahkan membuat kekasihnya bernama Valentina minggat dari rumahnya. Do you even know what today is? Wednesday. I'm sorry. Valentina, please look at me. It's my birthday. No. Saat itu Leila mengabari Johnny bahwa Walter akan dimakamkan keesokan harinya. Namun tepat saat itu, sekelompok Yakuza tiba-tiba datang, menodongkan goloknya tepat ke leher Johnny. Walter sent you a package. Where is it? Okay, hey, easy, it's sharp. Oh, shit. Pasukan Yakuza ini bertanya tentang sebuah benda milik Walter yang Johnny sendiri tak tahu apa-apa, karena memang Johnny dan Jimmy sudah 10 tahun tak saling bicara dengan ayahnya. Namun karena Yakuza ini tak percaya begitu saja, mereka mengancam akan membunuh Johnny. Maka dengan senang hati Johnny ucapkan salam olahraga. Dengan semua kejadian ini, Johnny menyadari jika ada yang tak beres dengan kematian ayahnya. Keesokan harinya Johnny menghadiri pemakaman ayahnya, di mana mafia lokal yang dikuasai oleh Mr. K melihat dari kejauhan sana. Kedatangan Johnny disambut oleh sepupunya bernama Nani, namun tidak dengan Jimmy, yang nampak risih dengan kehadiran Johnny. She did. She probably asked why you're dressed like a gorilla at a game. Anna Branson, tell you what to say. Please. Sorry. Setelah upacara selesai, Johnny menceritakan kedatangan Yakuza malam tadi dan menduga jika ada orang yang telah membunuh ayahnya. Namun karena Johnny sedari dulu memang biang masalah, Jimmy mengira jika Johnny lagi-lagi membuat keonaran, dan Jimmy berkata jika kematian sang ayah hanyalah sebuah insiden tabrak lari semata. You need to get your head out of your ass. Oh, it's a great note, James. So why don't you trust me? Sebelum pulang, Johnny mampir ke sebuah bar, namun sang bartender telah membiusnya karena Mr. K ingin bertemu dengan Johnny. Aloha, Johnny Hale. You killed my mother. Why don't you just go back home to where you came from? Rupa-rupanya dulu Johnny pernah berurusan dengan sindikat ini, gara-gara Johnny mengira jika sindikat inilah yang telah membunuh ibunya. Namun Mr. K bersikeras menyangkalnya dan menolak kehadiran Johnny di kota ini, menyuruh Johnny agar segera pergi dari kota kekuasaannya. Di tempat lain, Jimmy menuju kantor polisi, menemui detektif Renner untuk menyelidiki kematian ayahnya. Karena diam-diam, Jimmy pun sebenarnya tak percaya jika sang ayah tewas akibat tabrak lari biasa. Namun Renner menegaskan bahwa tak ada petunjuk apapun dari TKP kematian Walter, dan mengingatkan pula pada Jimmy agar tak terlalu jauh menyelidiki kematian Walter, karena Walter kerap kali berurusan dengan orang-orang yang berbahaya. Namun Jimmy menimpalinya bahwa dirinya sendiri adalah orang yang sangat berbahaya. A bear that doesn't want to be poked. Dari dompet peninggalan ayahnya, Jimmy melihat sebuah list belanjaan yang entah bagaimana
Jimmy mulai berfirasat jika sang ayah memang berurusan dengan orang-orang yang berbahaya. Sementara Johnny sendiri saat ini tiba di apartemen mendiang ayahnya guna melakukan penyelidikannya. Namun tanpa diduga, Johnny mendapati seorang pemuda pelontos bertubuh gempal yang langsung melarikan diri dengan cara yang fantastis. Meski demikian, Johnny pada akhirnya berhasil menangkapnya. Pemuda ini memperkenalkan dirinya dengan nama Pika, yang ternyata dia adalah orang bayaran Walter yang kerap kali diminta untuk melakukan berbagai pekerjaan lapangan, di mana pekerjaan terakhir Pika adalah untuk melakukan penyamaran di sebuah perusahaan catering bernama Nui Loa, yang lantas Johnny menyewa jasa Pika dengan tarif gratis untuk membantunya menyelidiki kematian ayahnya. Pika, you work for me now. Oh, you're Johnny. Sementara penyelidikan Jimmy sampai di TKP kematian ayahnya, di sana dia melihat kamera pengawas sebuah toko yang mengarah tepat ke TKP tersebut. Yang lantas, Jimmy memohon agar si pemilik toko memperlihatkan rekaman CCTV-nya. Namun karena mereka menolak, maka inilah yang terjadi. Dan penyelidikan Jimmy pada akhirnya bermuara di tempat yang sama dengan adiknya. That's Pika. What are you doing here? Saat itu Jimmy membawa sebuah flash disk berbentuk kontoru yang membenarkan bahwa si pelaku dengan sengaja menabrak Walter sampai menewaskannya. Sementara Johnny menemukan sebuah paper plane bersegel pemerintah yang disembunyikan Walter di papan selancarnya. Yang lantas Johnny meminta bantuan dari Nani, yang kebetulan Nani adalah seorang asisten calon gubernur, di mana Johnny meminta Nani agar mencari tahu tentang paper plane tersebut. Sementara Pika diminta untuk menyelidiki perusahaan catering tempat di mana Pika pernah melakukan penyamarannya. I can access the database when I get back to the office. There Well, should give me a list of all the events they had over the last week and what they have. Punani Desmonta. Sekalipun enggan, pada akhirnya Jimmy membawa serta Johnny melanjutkan penyelidikannya. Namun di tengah perjalanan, wajik, sebuah mobil tiba-tiba saja menghantam mereka. Rupa-rupanya penyerang mereka lagi-lagi adalah Yakuza, di mana Johnny berusaha keluar dari mobilnya untuk melakukan perlawanan. Sampai akhirnya dia menyelamatkan Jimmy dengan cara yang nyaris saja membunuhnya. Kekacauan tersebut membuat trainer geram bukan kepalang karena duet brutal ini telah meluluhlantahkan kotanya. Sementara Nani mendapatkan temuan bahwa rancangan bangunan yang ditemukan Johnny adalah buatan pebisnis bernama Marcus Robicho. Dan anehnya, bangunan tersebut direncanakan untuk pembangunan kasino, di mana Nani berkata jika arena judi sangat dilarang di kota ini. Yang karena Robicho akan menggelar acara penggalangan dana di sebuah galeri seni keesokan harinya, Johnny dan Jimmy berencana untuk menemuinya. Hello. Keesokan harinya, Jimmy mengajak Johnny untuk melanjutkan penyelidikannya, lebih tepatnya ke lokasi di mana arena kasino akan dibangun. Dan berbekal dengan kuda besi andalannya, sementara Johnny menggunakan moge peninggalan ayahnya, tanpa berkata jaya 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 terlebih dahulu, mereka pun pergi saat itu juga. Tibalah Johnny dan Jimmy di kawasan komunitas orang-orang asli Hawaii yang terancam akan terusir dari tanah mereka akibat pembangunan kasino tersebut, di mana si Bibi ini berkata, kota ini layaknya sebuah negeri bernama Konoha, di mana pemerintah dan aparat menutup mata dari ancaman penggusuran ini, seolah tinggal menunggu waktu saja Satpol PP cabang Hawaii datang mengusir suku asli Hawaii yang sudah berpuluh-puluh tahun bermukim di tanah ini. Centuries, the Ahamoku have been responsible for this land. Being here is about more than just family by blood. That's why we need to protect it. It's Pika. Hey. Namun pembicaraan terhenti tatkala Pika mengabari jika kepolisian telah menemukan si pelaku tabrak lari beserta mobilnya
namun sudah dalam kondisi tak bernyawa. Saat itu juga Jimmy dan Johnny berangkat ke TKP. Registered on the island. John Doe is Simi Iona. No, it's police business. Di TKP sendiri Renner memerintahkan jajarannya untuk mengolah TKP, yang lantas dia memberikan daftar pemilik mobil untuk menyelidiki mobil milik siapa ini sebenarnya. Karena jasad yang mereka temukan adalah seorang akuntan gubernur bernama Simi Iona yang dengan sengaja dibunuh dan dibuang bersama mobil ini sebagai kambing hitam pelaku tabrak lari Walter. Dan di antara nama-nama pemilik mobil yang tertera di daftar tersebut, diam-diam Johnny mencurigai perusahaan bernama Hayashi Import karena jelas dari semua kejadian ini Yakuza Jepang terlibat di dalamnya. Yang lantas Johnny memerintahkan Pika untuk menyelidiki perusahaan tersebut dan kemudian mereka bergegas menuju galeri seni tempat di mana Robbie Chow akan menggelar acaranya. What you can about this Hayashi Imports. Pika. Hey, focus. I'm right here. Johnny dan Jimmy telah bersiap dengan penyamarannya, di mana saat itu Pika mengabarkan bahwa Hayashi Import adalah perusahaan kedok yang dikuasai oleh Yakuza. Namun masa bodoh dengan semua informasi tersebut, karena perhatian Johnny teralihkan dengan keberadaan wanita seksi yang melintas tepat di depan matanya. Hey, where you guys stay? He's here. I really like your scarf. Can you hold this really quickly? Whoa, what the hell is this? I was gonna go and Aloha. Vodka and Guinness. Wanita ini bernama Monica Robico, yang tak lain istri dari Marcus Robico, yang setelah mendengar jika pria bengal yang ada di hadapannya ini bernama belakang Hale, sontak saja Monica mengenalinya. Rupa-rupanya Monica telah menyewa jasa Walter untuk menyelidiki suaminya sendiri agar mendapatkan bukti atas bisnis kotor yang dilakukan suaminya tersebut, karena diketahui jika Monica akan segera bercerai dengan suaminya. Sehingga dengan bukti tersebut, setidaknya Monica memiliki sebuah senjata untuk melindungi dirinya dari tangan pria kejam seperti Robico. Karena tempat ini tak aman, Monica meminta Johnny untuk datang ke hotelnya. Okay, it's not safe. Come and see me tomorrow. Johnny Rascal. Di dalam sana Jimmy dihampiri oleh seorang Yakuza bernama Nakamura, personil Hayashi Import sekaligus kaki tangan Robico. Di mana Yakuza ini curiga dengan sosok pria kekar mirip mantan pemain Smackdown, kok mau-maunya menjadi pelayan seperti ini. Yang tanpa basa-basi, Jimmy langsung saja mengungkapkan kecurigaannya bahwa Hayashi Import telah dalang dari penabrakan ayahnya. Dan si Yakuza ini secara tersirat membenarkan hal tersebut. Old fraud is still just a fraud. What's that mean? It never look both ways when crossing the streets. I know that you guys misplaced the blue van. Tak lama kemudian para pengawal Robico mendatangi Jimmy dan Johnny karena sang bos ingin bertemu dengan kedua tamu tak diundang ini. This is very exciting. Tanpa basa-basi Jimmy memperkenalkan dirinya, yang membuat Robico mengetahui maksud kedatangan mereka. Robico berkata jika dia memang pernah menyewa jasa Walter untuk menyelidiki perselingkuhan istrinya, dan dia bersikeras jika dirinya tak berhubungan atas kematian Walter. Yang lantas, Robico memerintahkan Johnny dan Jimmy agar pergi dari pestanya. Yeah, with the ex-wife. Interesting. Now what the have you done? Selepas itu Johnny bermaksud untuk menemui Monica di hotelnya, namun sayangnya hotel tersebut sedang dihebohkan oleh kematian Monica yang terjatuh dari hotel ini. Saat itu juga Johnny mendatangi Robico untuk meledakkan amarahnya, namun kehadirannya dicegat oleh para pengawal yang dipimpin oleh John Cena versi gempal. Oh, it's Fat John Cena. Akibat ulahnya ini, pada akhirnya Johnny ditahan di kantor polisi setempat, di mana sang paman sekaligus gubernur bernama Peter, orang yang menjamin kebebasannya. Di momen ini, Peter menyesali atas semua yang telah terjadi pada Walter, menyayangkan pula karena Walter seringkali terlibat dengan kegelapan, di mana kegelapan tersebut kini seolah diwariskan pada kedua anaknya. Namun Peter berkata jika Walter tak memiliki satu hal yang saat ini dimiliki Johnny, yakni keberadaan saudara kandung seperti Jimmy. A brother. But that's their job, not yours. Marlo.
Begitu Johnny terbebas, sontak saja Jimmy memarahinya, berkata agar Johnny berhenti melampiaskan amarah atas kematian ibunya. Mendengar hal tersebut, sontak saja Johnny meledakkan amarahnya. Meski demikian, pada akhirnya Jimmy tanpa ampun memfataliti adiknya sendiri. Pada momen inilah Johnny mengeluarkan semua unek-uneknya bahwa di masa lalu saat Johnny mengamuk meluluh lantahkan sindikat Mr. K karena dengan mata kepalanya sendiri, Johnny melihat sang ibu tewas di jalanan oleh para sindikat tersebut. Masa itu adalah masa di mana Johnny sangat membutuhkan sosok seorang kakak di sisinya, namun justru Jimmy malah menjebloskan Johnny ke penjara atas semua kekacauan yang telah diperbuat Johnny. Jimmy berkata semua dia lakukan untuk melindungi Johnny karena bisa-bisa Johnny tewas di tangan pasukan Mr. K jika tak memaksa Johnny menenangkan dirinya di penjara. Di momen inilah pada akhirnya kedua orang ini berdamai, saling memaafkan atas apa yang telah terjadi di masa lalu. I know I let you down. You were all that I had left, and you. I'm really sorry, Johnny. Getting hard for an old fucker. Perkelahian tersebut membuat Layla menceramahi mereka berdua, namun tepat saat itu, Valentina mengabarkan bahwa dia menemukan sebuah paket berisi USB yang dikirim dari Hawaii dengan alamat kirim dari Hawaii. Mendengar hal tersebut, Johnny teringat dengan kedatangan Yakuza di rumahnya, maka saat itu juga Johnny meminta kekasihnya ini untuk membawa USB tersebut menuju Hawaii. I underestimate you. Chili pepper water. We've just arrived. We hope that 20 years was murdered by the Yakuza for this. Di perjalanan kali ini Johnny dan Jimmy terlihat kompak gara-gara sepakat jika kekasih Johnny ini adalah wanita yang seksi. Sementara Pika mengalami kendala saat firewall mencegahnya untuk membuka USB tersebut, di mana sistem mengharuskannya memasukkan 12 kode untuk membuka USB ini. Namun untungnya, Jimmy teringat dengan daftar belanjaan Walter yang kebetulan terdiri dari 12 barang. Yang saat Pika memasukkan 12 kode tersebut, You have fucking Tourette's? Can you get in? Of course I can get it. wajib, sebuah helikopter menembaki mereka, otomatis baku tembak pun terjadi. Saat itu Valentina mengambil alih kemudinya, namun kedatangan pasukan Yakuza memeriahkan suasana. Ketegangan pun tak berhenti sampai situ saja karena helikopter ini masih mengejar mereka. Namun kali ini, tag team Johnny dan Jimmy berhasil menghempaskan helikopter tersebut. Setelah aman, Pika melanjutkan tugasnya. Dari sinilah diketahui jika Robico secara rutin menyetorkan uangnya pada si bapak gubernur. Dengan kata lain, Peter terlibat atas semua yang telah terjadi. Namun celakanya, saat ini Nani tengah melaporkan penyelidikan Johnny dan Jimmy pada Peter, berharap jika Peter bisa membantu kedua sepupunya ini. Thank you, Uncle. Dari sini Johnny dan Jimmy menyimpulkan, jika sang akuntan hendak memeras Robico atau Peter, atau mungkin saja mendadak bertobat dengan mempublikasikan keterkaitan antara gubernur dan Robico, yang lantas Robico melibatkan Yakuza untuk membungkam keduanya. Namun sesampainya di rumah, Jimmy mendapati anaknya setengah mati ketakutan karena sang ibu baru saja diculik oleh sekelompok pria bersenjata. Tak lama kemudian Robico menghubungi Johnny, memerintahkannya untuk membawa USB tersebut dengan nyawa Layla dan Nani yang menjadi taruhannya. Maka saat itu juga Johnny dan Jimmy bersiap untuk menuju tempat di mana Robico berada.
Malam hari tiba, Johnny dan Jimmy menyelinap ke markas Robico dan dengan mudah melumpuhkan para kroco yang berjaga di luar sana. Saat itu Johnny merebut alat komunikasi salah satu kroco dan berkata agar Robico duduk manis menunggu kedatangannya. Sontak saja, Robico mengirim pasukan Yakuzanya untuk menghadapi Johnny dan Jimmy. Sehingga untuk kesekian kalinya, saya ucapkan salam olahraga. Me and my brother, we stand here as one. At the party, naughty by nature when I'm facing working on your head like a drum. Jimmy dan Johnny berhasil menyelamatkan Layla dan Nani, yang saat itu juga Layla pergi dari tempat ini. Di tempat lain, Johnny berusaha untuk menghentikan Robico yang akan melarikan diri, sementara Jimmy menghadapi Nakamura yang terus saja menembakinya. Dan di luar sana, ternyata Robico sama sekali tak bisa diremehkan karena dia sangat lihai berkelahi. Stop me. Jimmy berhasil mengalahkan Nakamura, sementara Johnny nampak kesulitan sampai akhirnya dia tersudut oleh Robico. Namun ternyata Johnny telah mencuri granat milik Robico dan meledakkannya saat itu juga. Melihat sang adik tenggelam, tanpa pikir panjang Jimmy langsung menyelamatkannya. Pada akhirnya semua kebusukan Peter terungkap yang membuat Nani sangat kecewa dibuatnya. Di penghujung filmnya, Johnny mencoba untuk berdamai atas kematian ibunya, namun kedatangan Mr. K membuat Johnny mengurungkan niatannya. Dan sebagai ucapan terima kasih dari Mr. K atas Johnny yang telah membantai Robico yang selalu mengganggu bisnisnya, Mr. K memberitahukan Johnny siapa orang yang telah membunuh ibunya, di mana Jimmy kali ini takkan membiarkan sang adik untuk beraksi seorang diri, sebagai pertanda akan ada sequel selanjutnya. Namun saat semua orang mengira jika film telah berakhir, Johnny dan Jimmy menemukan sebuah flashdisk berisi wasiat Walter yang berkata, I need a list of every blue van on the island. Wajik, jangan lupa subrek, like, dan juga komen di video ini. Mimin undur diri, sehat selalu, Mimin pamit.